Podcast ini dipersembahkan oleh Kencana, ahlinya Bajaringan. Oke, halo Mas Reza. Oke, Sobat Kencana semuanya, ini kali pertama ya kita datang ke sini ngelihat bisnisnya Mas Reza. Ya. Mungkin bisa diceritain Mas, ini bisnisnya ini di bidang apa aja? Apakah ini aja atau masih ada lagi bisnis yang lainnya? Untuk sementara ini masih ini aja sih Pak, sumber rezeki kedai minuman ini. Oke, kedai minuman ya? Ya. Kedai ya? Kedai. Oke, kedai minuman. Tapi di sini tuh vibes-nya kayak kafe-kafe yang cozy gitu loh guys. Jadi kalian bisa kunjungin. Mungkin bisa dikasih tahu Mas alamatnya lengkap di sini. Ini di Jalan Gunung Anyar, Emas Sejahtera, C22. Baik Mas, tadi kita juga udah coba-coba. Di sini ada beberapa menu dari Mas Reza ya, terutama di kopinya. Nah, ada kopi sumber. Itu kopi sumber apa sih Mas? Kopi sumber itu maksudnya gimana? Kopi sumber itu kan sudah dibilang kayak signaturnya sumber gini, sumber rezeki ini. Sumber rezeki. Oke. Basicnya itu ya kayak kopi gula aren gitu. Kopi gula aren, tapi kenapa dinamain sumber ya? Harapannya itu ketika orang minum itu bisa mendapat energi lagi. Sumber energi, sumber rezeki, sumber dari segala sumber. Iya. Oke. Menarik juga ya Mas. Bisa diceritain Mas, ide bisnis ini dari mana sih Mas? Atau mulainya seperti apa? Ide bisnis kedai atau kafe ini? Pertamanya itu kan karena saya udah emang lama di F&B Mbak ya. Saya tuh lama di F&B, kerja di F&B juga. Terus akhirnya karena suka, terus akhirnya pengen coba buat kecil-kecilan kecil-kecilan terus akhirnya beranikan diri coba buat kecil-kecilan. Ya dengan harapan ya awalnya emang nggak expect untuk gimana cuma ya aku bisa nongkrong bisa minum, terus bisa ketemu orang, ngobrol sama orang, harapannya gitu. Nah, akhirnya berjalan itu ya lumayan, akhirnya impactnya juga banyak, responnya bagus, akhirnya berjalan bisnisnya itu. Oke. Nah tadi sempat sebelum kita mulai nih Mas, sempat cerita bahwa dimulainya dari rumah. Dari rumah sudah jualan atau memang cuma buat nongkrong aja? Jadi aku nongkrong, aku yang buatin minuman anak-anak. Kan explore sih. Wah, lagi ada menu ini baru bikin menu, tak cobain kan. Oke, berarti bikin menu dulu gitu ya Mas ya. Oh, sebelumnya pernah kerja di ini, mungkin jadi barista atau gimana? Barista dulu. Jadi potensi juga ya buat teman-teman yang pernah jadi barista gitu. Barista jadi kalian bisa bikin bisnis sendiri seperti Mas Reza saat ini gitu. Oke, Mas, dulu ini sepertinya bukan di Gunung Anyar ya, kalau aku scroll di sosmed gitu. Di Ngagel. Beratang. Oh, di Beratang. Oke. Jadi emang benar-benar lebih gang lagi. Effort lagi deh kalau saya sih, dari dulu emang gang kecil, jadi di dalam gang gitu. Oke. Berarti emang segmentasinya orangnya yang datang itu emang yang cari tempat sepi atau gimana Mas? Kalau aku sih targetnya tuh dulu tuh nggak cari, emang karena tempatku emang nggak memadai ya, kecil, jadi itu orang kesana itu dapat experience ketika aku bikinin minumannya dia, aku bisa service dia dengan apa ngobrol apa gitu, jadi ada relation. Oh ya, oke. Lalu waktu kemarin kita scroll juga sebelum kesini Mas, itu di sosmednya pernah ada kopi mulai harga 2.000-an aja. Ya. Itu pas di sini atau di Beratang? Ya, itu gimana Mas? Minum itu kopi cuma bayar 2.000. Es teh, jadi es teh aku jual es teh cekek gitu. Oh, yang pakai plastik gitu ya? Ya. Es teh cekek itu dulu kan emang masih belum ada yang jual gitu kan. Itu tujuannya itu kan aku di gang kan. Aku bikin produk supaya bisa ada manfaat buat sekitar. Oke. Biar bisa beli situ buat ada tamu apa, beli 2.000 aja daripada bikin. Oh ya. Oke. Ini sebenarnya mulai dari tahun berapa Mas? Ini 2022. Di Ngagel juga 2022 ya? Datang itu ya. Oke, berarti after COVID ya? Atau masih COVID? After COVID. Oke. Tapi kan itu masih tahun-tahun sepi Mas, kok berani buka bisnis? Nah, karena dulu harapannya emang nggak terlalu bisnis Bang. Itu nggak terlalu bisnis. Pokoknya bisa nongkrong gitu ya? Punya tempat? Aku yang penting karena nggak ada beban, karena suka. Iya. Ya wes, itu bikin aja. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat sekarang, akhirnya kan jadi bisnis nih sekarang nih Mas. Sekarang kan dari yang rumah ke Ngagel terus ke sini. Di Ngagel sama sini besar mana Mas tempatnya? Besar sini. Oh, besar sini ya. Itu cuma kayak gini satu di rumah. Ini cuma ada aku pakai depannya aja sama samping. Sampai orang-orang kok duduk tuh sempit gitu. Di depan jalan. Segitu harinya. Rame ya tapi ya. Oke. Terus kalau misalnya Mas Reza nih kan udah berkecimpung di dunia coffee shop ya kalau kita bisa bilang. Menurutnya Mas Reza sekarang coffee shop
itu gimana sih Mas yang di Surabaya ini hype-nya, atau apa sih yang diterapkan Mas Reza di kedainya ini dari hype yang ada di Surabaya ini? Kalau Surabaya ini menurut saya ini emang agak susah. Susahnya itu di interestnya orang. Jadi Interest. ada yang baru itu emang Langsung rame tapi untuk stay untuk stay itu Surabaya itu masih kurang ya, jadi berpindah-pindah ya, jadi kayak customernya itu berpindah-pindah, setelah udah nggak hype gitu ditinggal pindah ke yang baru. Oke, tapi kalau di sini rata-rata per hari itu ramenya di jam-jam berapa Mas kalau di sini? Kalau di sini ini karena kan bukanya pagi Mbak. Sebelumnya itu aku buka siang, buka jam 12 sampai jam 10. Terus karena waktunya itu terlalu pendek, akhirnya aku panjuin. Aku buka pagi jam 9 sampai jam 11 malam. sampai jam 11. Oke. Wajarnya di jam 9 itu untuk orang ketika mau beraktivitas, mau berangkat kampus apa-apa. Beli kopi dulu. Ngecas dulu. Oke, bahasanya ngecas dulu ya, ngecas dulu pakai kopi. Oke, Mas, menarik banget ya Sobat Kencana, bisnis yang dibangun oleh Mas Reza. Bukan bisnis ya, di awalnya cuma buat hobi aja, Insya Allah. buat senang-senang aja, tapi akhirnya menghasilkan. Nah, ini filosofi nama Sumber Rezeki gimana nih Mas? Bisa diceritain Sumber Rezeki? Soalnya kalau yang saya tahu Sumber Rezeki itu kalau nggak toko, galangan, kalau nggak kopi diam gitu. Ya. Filosofinya itu kalau dulu karena dulu saya di rumah tuh buka kayak buat tongkrongan gitu. Karena dulu di rumah itu sering sama teman-teman kan ya bercandaan ya, ada bicara kerjaan, semuanya di situ kan. Nah, berarti kan aku secara langsung kan menghasilkan rezeki dari di tempat itu kan. Akhirnya aku pikir akhirnya bikin tulisannya Sumber Rezeki itu akhirnya. Sumber Rezeki. Oke. Tapi ini bukan kopi tiam ya? Bukan. Oke, baik, lanjut nih Mas. Tadi kan kita sudah ngomongin sumber rezeki, filosofinya seperti apa. Nah, sekarang kan ini kalau pindah ke Gunung Anyar ini kan kalau kita lihat di sini dekat kampus ya. Nah, apa memang pindah ke sini karena segmentasinya ada anak kampus nih di sini? Ya. Oh. Iya, Pak. Emang pasarnya kita emang anak kampus. Anak-anak kampus. Karena emang dulu yang di Seberatang tuh emang banyak-banyak rata-ratanya anak kampus. Oh, anak kampus juga. Karena tempatnya nggak memadai, parkirnya nggak memadai, akhirnya cari di sini. Oh, berarti ada targetnya UPN. Oh, UPN gitu. Ya, effort masuk. Iya. Nah, itu kita mau ngobrolin juga nih Mas. Kenapa kok milih tempat yang ini kalau kita lihat agak masuk ya ke dalam? Itu tuh memang orang-orang tetap datang ke sini, atau apakah memang targetnya yang anak UPN ini itu banyak yang ke sini, atau ada orang malah yang dari jauh datang ke sini? Kalau sementara ini marah orang-orang yang masih jauh-jauh, Pak. Ya, kalau yang UPN itu cuma beberapa persen aja. Dari jauh-jauh mungkin ya dari rasa penasaran itu dari sosmed itu, Pak. Jadi kalau UPN masih sedikit. Oke, baik. Padahal kita dapatnya dari referensi dari teman-teman UPN, Mas. Oh iya. Iya. Jadi di tempat kita ada teman-teman UPN yang magang terus ngasih tahu kalau di sini tuh ada kafe loh. Nah, kita ngomongin ke sana, apakah waktu membangun ini nih Mas? Ini kan kita lihat nih di sini tuh ada kanopi seseorang gitu ya. Nah, ini kan waktu ngebangun pasti mikir kan ini dipakai untuk bangun ini itu harus pilih barang-barang yang ini. Nah, kita lihat di sini ada Kencana, Mas. Ini memang sudah tahu Kencana atau karena di toko terdekat itu ya wes ada apa sih bahasanya kalau kanal ini kayak trust gitu? Apa gimana kanal saya? Pakai Kencana di rumah kan aku baru pindah di Semolo itu kan 2016 kan, Mbak. Iya. Itu juga aku pertamanya nggak tahu Kencana. Terus akhirnya tanya referensi ke galangan itu pakai kanal C atau galwalm itu saranin Kencana. Disaranin sama tokonya ya. Aku pakai itu, terus akhirnya aku bangun di sini pakai lagi. Ya, pakai itu aja. Oh, dari pas bangun rumahnya udah disaranin galangannya pakai ini. Oke. Tapi untuk mendapatkan produk Kencana di sekitar sini gampang nggak, Mas? Oh, aku di sebelah sini malah. Oh, di sebelah. Iya. Sebelah banget nih. Di sebelah banget. Oke. Baik, berarti langsung ambil ya dari sana ya, Mas ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin produk Kencana di sini itu dibuat apa aja sih, Mas? Untuk ininya kanalisasinya selain dibuat ini kanopi. Ini atap ini sama ini terus sama ini. Oh, oke. Kanopi ya. Kanopi. Pagar juga ya lainnya tadi kita lihat tiang lampu. Oke. Ya, jadi Sobat Kencana kita banyak lihat DIY ya di sini. Ya, Kencana hack. Memanfaatkan apa udah beli terus kok masih sisa, terus akhirnya dibuat apa gitu. Oh ya. Oke, baik. Lihat tuh kafenya Mas Reza nih. Ya.
Di sini kan sekarang ada golongan skena nih Mas. Apakah di sini teman-teman skena ini ada di sini Mas? Ada sih Mbak beberapa. Maksudnya mereka sering main ke sini. Ya, ada dari customer yang lama dari Batang ke sini ya mungkin ya skena juga ya. Iya. Atau Mas Reza golongan skena nih. Saya nggak bergolongan. Saya nggak mau golongan. Biasanya kan skena ini kan teman-teman yang peduli banget sama fashion, sama ini. Ya, oke. Nanti kita tanya ini aja Mas di kolom komentar Mas Reza skena atau kebetulan yang lihat kita kalau di Instagram juga teman-teman yang ini Mas Gen Z kayak gitu-gitu. Nah, ini Sobat Kencana salah satu masih muda tapi dia sudah bikin bisnis, terus sudah tahu mana produk yang harus dipakai nih, produk yang harus berkualitas. Kira-kira mohon maaf Mas, kalau boleh tanya umur berapa Mas sekarang? Saya 32 tahun. 32 tahun. Sudah tidak muda, tapi masih kayak ini ya Gen Z ya. Allah bertemannya sama Gen Z kayaknya Mas. Mungkin. Oke, jadi ternyata kita di Kencana juga segmentasi yang beli produknya sekarang itu lebih ke dari umur 25 ke 35. Kalau 2 tahun lalu kita itu dari umur yang 35 Mas ke atas gitu, karena kan proyek dan sebagainya. Sekarang ternyata kita menemukan salah satu bukti bahwa yang pakai Kencana itu anak-anak muda juga pakai gitu untuk bisnisnya sendiri gitu. Oke, Mas Reza, gimana sih Mas Reza menanggapi adanya kayak produk-produk seperti Kencana ini kalau untuk dipakai untuk end user atau dipakai secara langsung? Testimoninya seperti apa sih Mas? Yang jelas sih sangat memudahkan untuk apply pemasangannya sih Mbak. Dari pengalaman pemasangannya tuh lebih efisien, cepat. Terus maintenance-nya tuh juga ya, perlu maintenance. Nggak perlu maintenance lagi ya pemasangannya juga. Jadi ini dari aplikatornya atau tukangnya yang langsung sudah paham cara pasangnya gitu. Iya. Jadi itu kan mungkin tukangnya juga mungkin pakai Kencana, dia sudah tahu sudah pakai Kencana, terus dia masangnya juga cepet. Otomatis ya hemat di biaya tukangnya. Di biaya tukang ya. Biasanya kan kalau kayak lama-lama itu kan oke, baik. Oke, kita coba dulu salah satu produk dari Mas Reza. Ini diracik sendiri atau ya Mas? Ini yang buat teman saya. Oke, dari Jombang. Oh iya Mas, bisa sambil saya coba bisa diceritakan Mas, ini on bisnis punya sendiri atau sama teman atau ada rekanan bisnis atau gimana Mas untuk yang sumber rezeki ini? Di sini ini ada partner juga yang bantu saya. Ada, jadi kita bagi tugas-tugasnya. Satu ada yang tugasnya untuk personal, ada promosi, ada yang untuk manajemen keuangan kayak gitu. Jadi saya nggak handle sendiri, ada teman, ada partner. Ada berapa tim Mas? 3, ada partner saya ada 3. Oke. Orang Surabaya semua atau? 2 Surabaya, saya Surabaya, satunya Jombang. Oke, jadi ini itu bisnis yang digarap bareng-bareng ya Mas ya sama teman-teman. Berarti idenya pertama dari Mas Reza. Iya, nah kan karena saya udah buka yang di Batang, diaplikasikan di sini, terus ada ajak partner ya. Oke, wah. Tahu waliknya enak Mas. Tahu walik ya ini namanya ya. Oke, enak guys. Jadi kalau kalian ke Sumber Rezeki coba yang ini. Ini enak banget, dan coba tadi kopi sumber itu. Ada lagi nanti tapi lagi habis itu roti ganjel namanya. Apa itu Mas? Roti kayak roti tawar, tapi bukan tawar, kayak roti potong gitu. Ditus nanti dikasih butter itu. Namanya roti ganjel, soalnya buat ganjel sebelum makan siang ya. Oke, baik. Itu aja sih Mas untuk hari ini. Nanti mungkin habis ini bisa dikasih tahu sosmednya Sumber Rezeki ada Mas? Ada. Kedai Sumber Rezeki, R-nya 1 aja tadi. Kedai Sumber Rezeki. Sumber Rezeki. Sumber Rezeki, R-nya 1. Oh, Sumber Rezeki. Oke, baik. Nanti Sobat Kencana kalau penasaran langsung dilihat, nanti kita taruh di sini juga. Nanti kita tag juga supaya teman-teman bisa tahu ini hidden gem ya. Ya, ini bilang hidden gem ya di sini ya. Dari tadi kita di sini tuh rasanya meskipun agak ada matahari dan sebagainya, yang terlalu panas Mas di sini itu. Iya. Tempatnya gitu. Oke, baik, mungkin ada lagi Mas yang disampaikan. Terima kasih, semoga sehat selalu. Jangan lupa datang ke gitu loh Mas. Jangan lupa datang ke Sumber Rezeki. Datang aja gitu. Jangan lupa datang ke Sumber Rezeki. Kita buka. Saya udah jadi bagian Sumber Rezeki nih, kita buka. Kayaknya jam 9 sampai jam 11 malam. Oke, sampai jam 11 malam. Jadi nongkrong di sini dari pagi sampai malam dilayanin ya sama timnya Mas Reza. Oke. Terima kasih. Makasih Mas Reza.